ini uji Q Cochrane ya. Cochrane. Silakan Fania. Di soalnya dikatakan pembuatan penganan kue-kue dari bahan ketan yang terkenal dengan nama mendut sedang memperkenalkan 3 macam penganan dari bahan ketan yang lain. 3 macam penganan ini nampak seperti mendut tetapi berbeda dalam rasa. Untuk memperoleh informasi pendahuluan, kemudian diambil sampel random sebanyak 10 orang langganan yang telah biasa membeli mendut. Pertama-tama setiap pelanggan diminta untuk mencicipi 1 dari 3 macam penganan tersebut, yaitu nomor 1. Kemudian setiap orang diminta pendapatnya apakah lebih menyukainya dibanding mendut. Prosedur sama diterapkan pada nomor 2 dan 3. Respon mereka dibedakan ya dan tidak. Hasil seperti tabel di samping ini. Dengan taraf signifikansi 0,05, ujilah hipotesa nihil bahwa tidak ada perbedaan dalam respon 10 langganan tersebut terhadap 3 jenis penganan baru dari bahan ketan. Pertama kita buat hipotesisnya, yaitu H0-nya tidak ada perbedaan terhadap 3 jenis penganan baru dari bahan ketan. H1-nya yaitu ada perbedaan terhadap 3 jenis penganan baru dari bahan ketan. Di soal diketahui taraf signifikansinya yaitu alfa 0,05. Terus yang dari soal yaitu kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang tidak itu dikasih nomor 0 dan yang ya diganti dengan 1. Setelah itu dijumlahkan di antara 01, 02, 03 berapa yang jumlahnya iya, terus dibikin G1 kuadrat, lalu dibuat LI-nya dan LI kuadrat dari rumus yaitu K-1 dari rumus, maka didapatkan hasil yaitu 16,22, sedangkan dari C square yaitu dapatkan 5,99, maka keputusannya yaitu tolak H0 karena Q yaitu 16,22 lebih besar dari 5,99, maka kesimpulannya adalah dengan taraf signifikansi 5% bahwa terdapat cukup menyatakan ada perbedaan terhadap 3 jenis penganan baru bahan ketan. Atau kata lain, maka tidak terbukti uji hipotesis tersebut tidak ada perbedaan. Oke. Jadi sudah ya Vanessa ya? Fania ya sudah ya? Iya Pak. Sudah Pak. Oke, jadi kesimpulannya terima H0 begitu ya? Atau tolak H0 ya? Tolak ya? Tolak H0 Pak. Tolak H0. Oke. Jadi ada perbedaan ya. Jadi penganan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu berbeda gitu ya dari sisi persepsi atau apa yang dirasakan oleh 10 pelanggan ini ya, atau 10 konsumen ya. Ini chi-square-nya sudah benar ya, derajat bebasnya K-1 ya, berarti ada 3, berarti 2 ya, betul ya. Kemudian I-nya ada yang menemukan beda angkanya? Satu kelas ini semua sama? Billy, punya angka sama Billy? Iya Pak. Sama, oke. Sudah betul ya berarti ya. Jadi cara menghitung mungkin yang paling perlu diperhatikan waktu menghitung Q-nya ya. Q-nya nanti dipastikan formulanya benar, masukkan angkanya benar gitu ya. Kemudian saya kira nggak ada yang sulit memang di sini ya. Karena ini observasi ya tidak begitu 1-0 dan menghitungnya juga lebih mudah ya. Baik, saya kira sudah tepat ya untuk Fania sudah dijawab ya untuk tugas ini. Oke, saya kira kita bisa beralih ke untuk tugas berikutnya. Fania bisa
share screen-nya bisa di close. Gitu ya, oke, thank you. Nah, sekarang kita ke soal nomor berikutnya untuk kuliah 8 ya. Itu ada tentang uji Friedman ya. Uji Friedman itu two-way ANOVA sebenarnya ya, kayak dulu kita sebut sebagai rancangan acak kelompok sebenarnya, block design ya, block design. Jadi randomized block design ya, rancangan acak kelompok soal yang menjadi tugas. Kita coba sedikit review apa yang Anda sudah pelajari, kerjakan ya. Saya minta sekarang laki-laki lah ya. Siapa nih laki-laki? Ini M Khairul ya, M Khairul ini saya nggak kelihatan namanya, terputus nih. Khairul siapa nih namanya? M Khairul Zamzami, Pak. Zamzami. Oke, M Khairul Zamzami silakan ya untuk kuliah 8 yang tugas kedua. Ya, silakan di-share. Uji Friedman ya kalau tidak salah. Ya, silakan Khairul. Untuk nomor 2 uji Friedman, seorang pimpinan sebuah perguruan tinggi ingin menguji apakah terdapat perbedaan tingkat kesulitan soal yang diberikan oleh 3 dosen yang mengajar mata kuliah bahasa Inggris. Percobaan dilakukan kepada 10 orang mahasiswa yang diambil secara random tersebut. Nilainya adalah sebagai berikut. Dengan tingkat signifikansi 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan tingkat kesulitan soal yang diberikan 3 orang dosen tersebut. Nah, untuk tugas 2, langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Sampel berasal dari populasi yang sama dan sampel berasal dari populasi berbeda sebagai hipotesis alternatifnya. Langkah kedua adalah tentukan alfa. Alfanya di soal 5%. Langkah ketiga, statistik uji. Statistik ujinya menghitung ranking dari per baris. Untuk urutannya adalah ascending seperti ini. Terus diketahui RJ atau jumlah dari masing-masing kolom ranknya adalah sebagai berikut. Untuk penghitungan FR-nya atau Friedman-nya adalah umumnya sebagai berikut. Didapatlah hasil 0,6. Karena K tak tersedia di tabel N, maka kita pakai wilayah kritis K kuadrat dengan alfa 5% dan derajat bebas K-1 atau 2. Hasilnya adalah 5,9. Keputusannya karena FR bernilai 0,6 kurang dari K garis tabel yang bernilai 5,9, maka hasilnya adalah gagal tolak H0. Sehingga dengan tingkat signifikansi 5%, tak terdapat cukup bukti untuk menolak pernyataan bahwa sampel dari populasi yang sama. Terima kasih, Pak. Oke. Saya tanya sedikit ya, Khairul ya. Ini di tabel ini memang nggak ada ya, tabel yang rujukan untuk FR ini. Untuk kita berapa ini? Ininya ada 3 ya. Kemudian sampelnya ada berapa? 10 ya? Iya, Pak. Di tabel memang nggak ada ya? Saya nanya aja, Khairul, coba. Teman-teman yang lain kalau bisa bantu, di tabel memang tidak ada ya? Di tabel sampai N berapa? Di tabel sampai N berapa? Tabelnya Castellan. Punya tabel nggak? Ada, Pak. Sampai kapan? Sampai N berapa? Untuk K-nya kan ada ya, K-nya 3 ya.
tabel N ya. Sampai N berapa? 9, Pak. Iya, Pak. Sampai 9 ya. Jadi memang kalau N 10 nggak ada gitu ya. Baik, jadi kita pastilah melihat seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di mana ya, ini yang kamu rujuk bukunya siapa ya? Bukunya Siegel ya, Siegel saja ya, yang tadi ditayangkan itu ya. Iya, Pak, kayaknya, Pak. Dari itu tabel yang dapat pas UTS dulu. Oke. Oke. Sebenarnya ada untuk sebentar ya, kita K-nya kan 3 kan ya. Untuk N berapa ini, ada 3 sampai 13 tuh ada sebenarnya ya. Untuk alfa 5% di bukunya Siegel dan Castellan ya. Kalau Anda cek itu ada ya. Bukan tabel N, kalau nggak salah tabel M ya dia ya. Critical value for the Friedman two-way analysis of variant by rank statistik ya, FR. Itu ada untuk N sampai 13 ya, untuk K sama dengan 3. Untuk K sama dengan 4 itu ada yang sampai tak terhingga, tapi itu diambil 6,25 ya. Mungkin itu tabel yang kita bisa rujuk ya, Khairul ya. Coba punya bukunya ini nggak? Siegel dan Castellan ya. Nggak punya soft file-nya. Yang ini ya, Pak? Ini Siegel nih, coba lihat Siegel. Di Siegel ada nggak di tabel, itu tabel N ya kalau nggak salah. Ya, di bukunya Siegel itu diadopsi dari Friedman gitu. Tabel N. Ini tabel berapa nih? Ini sorry. Ini Friedman kan ya? N-nya sampai 9 ya, betul ya? Iya, Pak, sama kayak yang tadi, berarti pakai yang tadi. Ya, ini dari bukunya Siegel ya. Nanti kalau kita lihat di bukunya Siegel dan Castellan ada juga tuh sebenarnya. Tapi oke lah, itu catatan saya aja ya kalau Anda pakai bukunya Siegel memang sampai N-nya 9. Kemudian kalau enggak Anda kemudian pakai chi-square kan ya, tadi sudah betul ya, pakai chi-square. Hasilnya gimana? Coba kembali ke tadi, Khairul. FR-nya lebih kecil daripada chi-square tabel ya. Jadi kesimpulannya apa? Gagal tolak, Pak. Gagal tolak nol ya. Tidak ada bukti soal-soal itu yang disusun dosen itu berbeda dalam hal kesulitan. Jadi sama saja gitu ya. Jadi sebenarnya mau pakai soal dari dosen 1, dosen 2, dosen 3 gitu ya. Mahasiswa sama aja tuh. Kalau kita lihat rankingnya juga kan 19, 22, 19 gitu ya. Ranking-rankingnya itu kadang ada yang mengatakan ini lebih sulit, tapi ya orang lain juga mengatakan yang soal dosen 2 juga lebih sulit dan seterusnya. Jadi tidak berbeda secara statistik ya. Ada yang punya hasil berbeda? Semua sama ya hasilnya ya. Jadi gagal tolak H0 semua dan FR-nya 0,6 tadi ya. Itu saya kira yang penting ya, menghitung FR-nya sama rujukan tabelnya. Kebetulan kalau nanti di ujian Anda diberikan tabel ya semampu tabelnya memang ya. Tapi kalau nggak ada tabel pendekatannya dengan chi-square kan gitu ya. Baik, saya kira itu feedback untuk. Jadi saya punya kesimpulan untuk kuliah 8 Anda sudah bisa menguasai uji
Q Cochrane dan uji Friedman ya, two-way analysis of variance by ranks ya, itu sudah saudara bisa kuasai ya. Nanti minggu depan kita akan bahas untuk feedback kuliah 9, jadi kita loncat-loncat nih, kita kuliah ke 10 ya. Karena kalau kita bahas nanti kuliah ke 9 ini bisa kita bahas kuliah 9, nanti kuliah 10-nya bisa terlambat, nanti Anda submit di Google Classroom ya. Nah, sekarang kita membahas kuliah kita yang hari ini, yaitu uji untuk sampel yang, jadi ada dua ya, ada uji Page dan uji John Keir ya, John Keir ada yang tulisannya John Keir gitu ya, John Keir itu kita coba lihat yang satu untuk menguji, jadi ini sebenarnya menguji urutan gitu ya, urutan median ya, urutan median dari populasi yang ada yang dependen, ada yang independen. Nah, kita coba lihat bahannya, tadi saya sudah share ke Albert ya, Anda semua pasti sudah dapat, dan saya juga upload di Google Classroom ya, jadi nanti kalau Anda mau download juga bisa ya. Baik, kita coba bahas ya uji Page dan uji John Keir. Apa ini uji Page dulu ya? Jadi uji Page atau Page test ya, ini menguji untuk alternatif urutan. Jadi kalau kita punya populasi, sampel gitu ya, yang sampelnya itu berhubungan. Sampelnya itu berhubungan ya. Berhubungan berasal dari populasi yang kita bisa uji dia berasal dari populasi yang berbeda gitu ya. Kenapa ya? Nah, kadang-kadang di dalam proses pengujian itu kita pengen tahu urutannya. Jadi urutan itu apakah ya populasi 1, populasi 2, sampel 1, sampel 2 itu punya urutan secara jadi kalau kita punya median gitu ya, median 1 gitu ya, apakah kurang dari sama dengan median 2 gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi urutan kita uji di situ. Ya. Jadi datanya memang berasal dari sampel yang dependen, urutan yang berasal dari populasi yang memang, jadi populasi 1 berurutan gitu ya, lebih rendah daripada populasi 2 mediannya dan seterusnya ya. Jadi ini untuk K yang lebih dari 3 ya, lebih dari sama dengan 3. Jadi bisa 4, 5 dan seterusnya ya. Datanya bisa ordinal, interval maupun rasio ya. Ya kan? Jadi hipotesisnya di sini yang menarik saudara perhatikan hipotesisnya kan mediannya atau semua populasi mediannya sama ya, ya. Kemudian lawan hipotesis populasi 1 gitu, median populasi 1 kurang dari populasi 2, kurang dari populasi K. Ya, minimal terdapat 1 saja yang berbeda, itu sudah tolak H0 gitu ya. Nah, ini yang menarik ya. Kemudian kita perlu sebenarnya nanti di dalam pengujiannya adalah menentukan sampel mana yang akan menjadi rujukan ya, sebagai sampel dengan jumlah nilai data terbesar gitu. Ya, itu yang perlu kita tentukan nanti ketika kita melakukan pengujian ya. Seperti biasa prosedur pengujiannya saya kira Anda sudah hafal ya. Jadi tentu kita memahami, kemudian menentukan hipotesis, menentukan taraf nyatanya, menghitung itu ya. Kemudian membuat data menjadi tabel 2 arah ya, dan tentukan mana yang menjadi priorinya atau prioritasnya gitu ya.
menentukan wilayah kritis, kemudian baru mengambil kesimpulan. Ya. Jadi data dibuat tabel dua arah dengan n baris dan n kolom ya. Kondisi dia apa namanya kolomnya ini adalah kondisi atau tadi ya boleh treatment gitu kan atau intervensi gitu kan. Jadi kemudian pengaruh dari kondisi itu ya itu diurutkan ya berdasarkan kriteria yang spesifik gitu ya. Jadi ada kriteria kita nanti mengurutkan kondisi-kondisi tersebut ya. Kemudian data di setiap baris diberi peringkat sendiri-sendiri dari 1 sampai K. Jadi nanti berarti kita meranking ya saya ranking untuk setiap baris gitu ya. Data nilai paling kecil diberi ranking 1 dan besar diberi ranking K. Jumlah peringkat setiap kolom dihitung ya. Kemudian baru dihitung statistik uji page-nya. Di sini untuk sampel kecil ini jumlah dari jadi J kali RC ini ya. Kalau dia kolom kecil, jadi nanti kalau mulai 1, 2, 3 gitu ya, J dikali rankingnya ya, R1, 2, R2 sampai KRK ya. Nah ini dibandingkan dengan L tabel ya, nanti dicari di tabel, ini tabel bentar ya, di Castellan itu tabel, kalau tidak salah tabel P ya. Saya lupa nih tabel P atau tabel ya. Oh, tabel Q ya, tabel. Enggak, bukan ya tabel kritikal. Untuk page itu tabel di bukunya ada yang bisa membantu saya tabel berapa di bukunya di bukunya Siegel dan Castellan? Belum ketemu ya. Izin Pak, ada di tabel N Pak. Halo? Ada di tabel N. Tabel N ya? Atau M? N. Oh M ya. N. M itu Friedman bukan? N Pak. Habis Oh N. N. Oh betul ya. Jadi tabel N untuk uji page ya. Nanti di situ ada L dengan alfa dan K ya pada N berapa gitu ya. Jadi Anda hitung kalau dia lebih besar tolak 0 ya. Kenapa kalau lebih besar tolak 0 artinya? Artinya memang ranking dari kan dia perkalian dari J sama RJ ya. Kalau dia ininya beda kan ininya makin besar gitu ya. Itu kalau dikalikan kan makin gede ya. Tapi kalau dia nilainya kecil gitu ya, rankingnya kecil gitu ya, itu artinya dia tidak beda nanti gitu ya. Nah untuk sampel besar itu didekati dengan distribusi normal ya seperti biasa ya. Jadi ini hipotesisnya ini perlu diperhatikan ya, hipotesis alternatifnya ini ujinya satu arah ya. Jadi Anda nanti mengujinya ini termasuk uji satu arah ya. Jadi kalau Anda pakai Z nanti Z-nya Z yang arah ini diambil kan Z-nya yang positif ya, tolak Hanor. Kalau ZL-nya ini ZL-nya ya diambil yang positif ya. Ya. Jadi ujinya selalu pakai urutan tadi ya. Theta 1, Theta 2 gitu kan ya, dan seterusnya ya. Nah, urutannya begini kan. Nah, Z-nya yang diambil Z positif ya. Oke, L dikurang mu. Kenapa L dikurang mu? Ini kan kalau dia makin naik kan artinya Z-nya yang positif kan ya kalau dia beda ya.
Makanya di sini Z-nya diambil tolak H0 kalau lebih besar dari Z alfa. Biasa ya kalau di distribusi Z kan sisi ini aja ya, sisi sebelah kanan ya yang diuji. Itu uji Page. Kemudian sebenarnya kalau H0 ditolak itu bisa dilakukan uji perbandingan ganda seperti pada uji Friedman ya. Namun uji yang digunakan adalah uji satu arah. Jadi Z alfanya itu kita gunakan untuk satu arah saja gitu, bukan untuk dua arah ya. Ini mana yang beda gitu ya, nanti membandingkan mana antara U dan V yang beda itu dibandingkan dengan Z alfa dengan koreksi akar ini ya, dikalikan dengan faktor koreksinya itu ya. N kali K dikali dengan K plus 1 per 6 ya diakarkan. Ini menarik ya, rumusnya dari mana gitu ya. Nah ini kalau ada tertarik, sebenarnya ini ada jurnalnya juga yang membuktikan rumus ini ya. Kenapa koreksinya NK ditambah K plus 1 dibagi 6 ya. Ini tugasnya teori sebenarnya ini ya. Ini teori statistika non parametrik yang membuktikan distribusi koreksi terhadap Z seperti ini. Oke, itu uji lanjutannya. Ya, ini contoh soalnya ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada penelitian mengenai menganalisis pola hubungan pola saraf getar dengan regenerasi sel dari tubuh manusia. Ini penelitian kedokteran ini ya, mungkin spesialisasi saraf gitu ya, dengan regenerasi sel dari tubuh manusia. Pola saraf getar dapat dihitung sebagai fungsi satuan waktu dengan alat yang disebut stimulus onset asynchrony gitu ya, atau disebut SOA ya, SOA. Nah, lalu didapatkan proporsi respon dari fungsi stimulus SOA tadi dengan 6 jenis pengukuran kadar dari SOA sebagai berikut. Jadi kalau ini ya, subjek A gitu ya, diberi stimulus, kemudian dilihat respon ya terhadap regenerasi sel dari tubuh ya gitu ya. Ini ada, jadi stimulusnya ini kan saraf dikasih itu ya, stimulus ya, stimulus, kemudian nanti dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap regenerasi sel dari tubuh manusia ya. Nah, apakah cara memberikan stimulus, level stimulusnya ada yang stimulus 204, 104, 56, 30, 13 dan tidak dikasih stimulus ya misalnya. Ya, itu kadar stimulusnya, kadar SOA-nya ya, itu 0 ya yang tidak dikasih stimulus. Jadi ini berarti karena dia bilang apakah ada hubungan gitu ya. Kalau kita lihat dari sini kan kita bisa melihat bahwa makin kecil SOA-nya itu makin besar regenerasi sel dari tubuh manusia gitu kan. Oleh karena itu di sini uji hipotesisnya bahwa akurasi subjek berbanding terbalik dengan stimulus. Jadi ujinya itu uji jadi kalau kita urutkan nanti ini yang paling kecil membesar gitu ya. Jadi lebih tinggi. Alfanya 1%. Di hipotesisnya tadi ya. Jadi median dari akurasi subjek ini beriswa dengan 6 perlakuan itu sama ya. Lawan hipotesisnya SOA yang 204 itu lebih kecil daripada SOA yang 104. Lebih kecil yang diberi 30, diberi 13 dan seterusnya ya, sampai tidak diberi. Jadi urutannya kira-kira θ1, θ2 gitu kan ya. Dan seterusnya ya, sampai θ ke ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6, θ ke 6 ya. Alfanya 1%, statistik ujinya pakai statistik L. Ya, statistik L ini statistik uji Page ya. Kemudian kita dapatkan apakah nanti ya itu dibandingkan dengan L tabel ya yang ada di tabel
N tadi ya, kalau di bukunya Siegel dan Castellan ya, itu di tabel N ya. Kalau di bukunya Siegel ini kayaknya menoran tabelnya juga berbeda ya. Kalau yang di bukunya Siegel coba dilihat nanti tabel nomor berapa itu. Ya. Oke, jadi itu ya. Kemudian kita ranking ya datanya. Jadi ini rankingnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Sebenarnya ada isu ini nggak, apa namanya, ties ya, ada isu kembar nggak? Ya. Ada isu kembar nggak nanti? Kalau kembar gimana gitu kan? Ya, sekarang nggak dibahas nih isu tentang ini pengamatan yang ties ya kembar. Barangkali ini karena pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap nilai L hitung gitu ya, sehingga tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan apa namanya yang ties tadi ya. Ya. Tapi intinya sebenarnya memberikan ranking itu yang kecil dikasih ranking 1 dan seterusnya ya kan. Jadi urutannya. Kalau ini kan subjek A ini kan persis ya urutannya, betul ya, urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi subjek B itu urutannya 2, 1, 3, bahkan di sini 6 duluan baru 5, 6 gitu ya. Jadi 4 itu di sini gitu. Ya, urutannya tidak sesuai hipotesis sebenarnya gitu kan. Ya, kalau kita lihat C juga begitu polanya, D ya, makin banyak yang polanya enggak ngikutin pola hipotesis apa namanya? Alternatif ya. Kan ini mengikuti pola hipotesis alternatif kan ya yang A itu. Sementara yang B itu ya ada menyimpang juga, mungkin agak-agak dekat mungkin ya dengan hipotesis nol. Tetapi untuk mengatakan apakah itu cukup berbeda atau tidak ya sekali lagi dihitung ya. Nanti perhitungan nilai L-nya ini 1 dikali ranking 1 berarti ini RJ kan. Jadi 1 kali 9 gitu kan. Ditambah 2 kali 6 gitu kan. Ditambah 3 kali 11 gitu kan ya. Ditambah 4 kali 20 ya. Ditambah 5 ya. 1, 2, 3, 4. Bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, saya keliru ya, 1, 2, 3. Oh, 20-nya ada 2 ya. Ini juga 5 kali 20 ya. Ditambah yang terakhir ya. Ini yang ke-6 kali 18. Nah, kalau dihitung L tabelnya adalah dengan K sama dengan 6 ya. Nanti di tabel itu ada K sama dengan 6 dengan subjek N-nya itu sebanyak 4 di situ. Kalau kita cari nilainya pada alfa 1%, 331. Anda bisa lihat di tabel N kalau bukunya ini ya, Siegel dan Castellan ya. Kalau dia lebih besar. Nah, kita bandingkan apa namanya, nilai L-nya itu 342, ini 331. Jadi lebih besar daripada L tabel, maka tolak 0. Dengan kata lain apa? Betul bahwa median akurasi subjek yang diberi itu memang ada indikasi dia berurut gitu ya. Pemberian sadar itu berbanding terbalik dengan akurasi subjek ya. Jadi makin soalnya makin tinggi gitu ya, akurasi subjeknya itu makin rendah gitu. Sebaliknya soalnya makin tinggi itu akurasinya makin tinggi. Apa namanya, soalnya makin kecil akurasinya makin tinggi gitu. Oke, jadi itu ininya apa namanya hasilnya ya. Kemudian ini nanti apa namanya soal ini ya, ini sebenarnya soal tugas ya yang nanti ada di soal yang di file tugas itu ya untuk disubmit di Google Classroom ya. Oke, itu uji page. Sampai sebelum ke uji John Keir ada pertanyaan tentang uji page? Silakan kalau ada. Menanya Pak. Ya silakan Fauzan ya, Fauzan ya.
Itu H1-nya selalu kurang dari apa? Kalau misalkan soalnya lebih dari bisa nggak Pak? Oh ya, ini pertanyaannya menarik ya. Jadi gini ya, ini ujinya memang satu arah. Ya, kita mengurut itu kan gini ya, mengurut itu mana yang sebenarnya kalau kita balik ya, misalnya begini kan, theta 1 lebih besar dari theta 2, gini ya, lebih besar dari theta 3 dan seterusnya ya. Lebih besar dari theta gitu ya. Nah, ini berarti tadi kita menentukan mana yang besar gitu ya. Tadi kan kita sampaikan ya, mana yang jadi prioritas kita gitu ya untuk yang jumlah nilai data terbesar gitu ya. Itu sampel dengan jumlah nilai data terbesar itu yang kita harus tentukan itu. Jadi kalau Anda mengira bahwa yang terbesar adalah theta 1 gitu, nanti theta 1-nya ya ditaruh di ujung. Jadi yang terbesar tertaruh di ujung sini kan. Jadi theta 1. Nanti urutnya gini aja terus kan. Ya kan? Kan sama aja kan sebenarnya. Ya enggak? Jadi ini theta 1 begini, Anda theta 1-nya taruh di sini gitu ya. Sama aja kan ya. Mana yang besar gitu ya. Jadi gitu Fauzan ya. Jadi Anda referensi yang paling besar itu yang diacu di sebelah kanannya gitu ya, yang paling kanan. Yang paling kecil ya ya nilai data atau dari sampel yang paling kecil itu yang ditaruh di sebelah kiri gitu. Jadi kita harus sudah ada sampel yang kita prioritaskan, yaitu sampel dengan jumlah nilai data terbesar lagi. Gitu Fauzan. Masih Pak. Baik, ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Silakan Nazala. Iya, yang soal yang harus kita kerjain Pak, yang menyambung pertanyaan dari Ojan. Berarti yang prioritas 1 itu tuh yang hari ke-10 ya Pak? Dan prioritas ke-7 tuh malah hari ke-4. Karena yang paling kecil tuh adanya di hari ke-10. Ya, ini kan pertanyaannya menarik ya. Ini berbanding apa ini? Berbanding terbalik apa berbanding lurus dengan hari? Berbanding terbalik ya. Ya berbanding terbalik juga ini ya. Makin bertambah hari harusnya biru lubinnya makin turun ya. Kan makin kecil gitu ya. Jadi betul nanti kalau Anda susun ini ya. Ini kan sebenarnya yang paling besar itu di sini ya, biru lubinnya yang paling besar, ya kan? Jadi untuk kasus yang ini tadi, kalau saudara perhatikan ya, kasus ini, ya, ini kan susunannya kebetulan yang nilainya kecil di sini besar ya, akurasinya tadi yang nilai ini besar ya. Jadi kalau Anda pakai uji hipotesisnya nanti adalah, jadi misalnya ya, bahwa hari 10 hari, jadi kan nanti ada batasnya nih, H0-nya kan sama gitu ya, theta I sama dengan theta C untuk semuanya gitu ya. Lawan hipotesis tandingannya kan berarti Anda membuat hipotesisnya berarti makin kecil harinya ya, itu biru lubinnya makin besar kan gitu ya, makin kecil harinya itu. Berarti nanti yang jadi rujukan yang paling besar kan ini ya. Yang paling besar ini kan nomor 4 ini ya, 4 hari. Jadi nanti mungkin kan bisa theta 10 ya, kurang dari theta 9 gitu kan ya, kurang dari theta 8 ya, kurang dari theta 7 gitu kan ya, sampai terakhir kurang dari theta berapa ini? 4 ya, theta 4 yang terakhir. Jadi kira-kira kan gitu, nanti rankingnya ya, kalau kita ranking, jadi ini akan jadi ranking berapa nih? Misalnya yang paling kecil kan ya, ranking 1 dan seterusnya ya. Itu pertanyaannya tadi dari siapa tadi ya? Saya lupa. Saya Pak. Dari Nazala ya. Iya. Dari Nazala. Ya. Itu ya Nazala ya. Iya Pak, saya mau bertanya lagi, yang buat sampel besar tuh saya nemu referensi N-nya tuh N kecil Pak. Sorry, untuk sampel besar. Iya, N-nya tuh, iya, ini tuh kan N-nya N besar kan Pak.
Ya, di formula ini ditulisnya. Kalau N besar tuh Apakah ini maksudnya yang tadi, jadi kan kita punya, kalau di sini kita punya tabel kan, tabel kontingensi, tabel 2 arah itu kan. Ya, yang dimaksud N kan yang ini kan. Di sini N besar ya, kita tulis ya. Jumlah subjek ya, kalau kita mau katakan jumlah subjek. Jadi ini kalau mungkin dianggap membingungkan, ini kita bisa anggap ini N-nya N kecil ya. Gitu loh. Iya kan? Iya, Pak. Atau apa maksudnya Nazala? Maksudnya ini Iya, Pak. ini N kecil apa N besar? Maksudnya saya subjek bingung. gitu. Ya. Saya kira N besar tuh gabungan Jadi semua, Pak. enggak nih. Iya. Ini kan gini kan, kita ini sampelnya berpasangan gitu. Jadi kalau di sini 1, 2, 3, 4, ya 4 ini aja. Kan satu ini dikasih beberapa treatment kan gitu kan. Jadi bayi nih, bayi 1 diamati bilirubinnya hari 4, hari 6, 5, 6 dan seterusnya, diamati dia juga gitu. Jadi N-nya ini udah pasti ini. Gitu Nazala. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita coba lanjutkan ya ke uji John Keir ya, John Keir test. Ya, ini juga ordered alternatif, cuma ya kalau page itu sampelnya berpasangan tadi. Jadi kalau page itu satu sampel dikasih treatment beberapa kali kan gitu ya. Kemudian kita tertarik ordernya. Nah kalau yang John Keir test ini adalah pengujian yang mirip dengan uji Kruskal-Wallis ya untuk sampel apa namanya? Untuk sampel independen sebenarnya, sampel yang saling bebas gitu. Jadi bisa jadi nanti jumlah sampel untuk setiap kelompok itu berbeda, itu bisa berbeda. Kalau sampelnya independen kan jumlah sampelnya ya 4 itu dikasih untuk berlaku untuk K ya, untuk K kelompok yang lain gitu ya. Jadi kalau John Keir gimana untuk menguji ya mirip dengan page, cuman bedanya dia apa namanya, sampelnya tidak dependen tapi dia independen, sehingga nanti datanya itu bisa berbeda-beda gitu ya, bisa yang kelompok 1 6 misalnya, kelompok 2 7 gitu ya, bisa beda itu. Kalau di page ya, page test itu kan dia sama ya semuanya. Nah ini NI nanti ya, sampel sampel atau NJ disebutnya, sampel kelompok kecil gitu ya. Jadi itu kira-kira ya. Jadi kenapa ini diperlukan? Memang kadangkala peneliti itu tertarik untuk mengurutkan mana yang paling apa namanya, mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi gitu. Jadi dia tahu hubungannya berbanding terbalik atau berbanding lurus gitu ya. Jadi mirip sebenarnya ya, K sampel tapi independen ya. Dia berasal dari populasi yang berurutan gitu ya. Di hipotesis nolnya sampel sama ya, dari populasi yang medianya sama. Hipotesis alternatifnya sampel itu berasal dari populasi dengan median yang berurutan ya. Ini juga sama ya, hipotesis ininya itu alternatif ya, H0-nya dan hipotesis alternatifnya mirip. Cuman memang berbeda hanya dalam soal apa namanya, dalam soal populasinya itu independen apa independen. Dan karena dia independen, maka jumlahnya mungkin akan berbeda-beda nih. Kelompok 1 ini misalnya N1, kelompok 2 bisa nilainya berbeda itu. Ya. Jadi jumlahnya tidak mesti sama. Makanya di sini diberikan ilustrasi, mungkin N1 itu berbeda dengan N2, berbeda dengan NK ya. Nah, ujinya sebenarnya menghitung statistik uji yang paling penting di sini ya. Jadi dari apa namanya, masing-masing itu kita
hitung nilai U-nya ya. U itu apa? Ternyata ini menarik ya, caranya John Keir ini untuk menguji ini ya. Dia bandingkan ya, jadi nanti dia bandingkan ini ya, itu dengan, jadi membandingkan sebelah-sebelahnya ya. Ini makanya XIA dibanding JB itu ya. Kalau dia nilainya lebih kecil, dikasih nilai 1 gitu ya. Kasih nilai 1, kalau dia sama dikasih nilai setengah ya. Kalau dia lebih besar dikasih nilai 0 ya, ketika dibandingkan dengan pasangannya. Nanti jadi ada bandingkan pasangan I sama dengan 1 dibandingkan dengan pasangan J gitu nanti ya. Nanti kita lihat ya cara menghitungnya. Jadi rankingnya dia ya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil daripada bagian dari ini ya, apa namanya, sebelahnya gitu ya, pasangan yang dibandingkan ya. Ya, jadi nanti kalau dia misalnya ada 7 pengamatan, dia paling kecil gitu ya, wah dia nggak ada yang lebih besar lagi ya, itu artinya dia dapat semuanya nilainya 1 gitu. Berarti dia rankingnya nanti nilai UIJ-nya itu sigma itu ya, nilainya sama dengan 7, misalnya, karena dia adalah pengamatan paling kecil yang dibandingkan di sebelah kanannya itu lebih besar semua daripada dia. Jadi kalau misalnya X11 ini ya, apa ya, ini misalnya X11 ini nilainya paling kecil dibandingkan nilai ini ya, itu nilainya akan sebanyak, dia poinnya akan N2 gitu ya. Nah, kemudian nanti dibandingkan statistiknya, dihitung statistik apa J ya, sigma dari UIJ itu ya. Nanti kemudian nanti dibandingkan dengan tabel ya. Nah, di sini nanti Anda bisa lihat kalau di bukunya Castellan ada di Siegel dan Castellan ya, itu tadi saya dapat tadi di tabel P ya kalau nggak salah. Sorry, iya betul ya, John Keir itu tabel P di bukunya siapa namanya, John Keir, bukunya Siegel dan Castellan. John Keir itu di tabel P. Untuk sampel besar, Anda seperti biasa ya pakai distribusi, ternyata mengikuti distribusi J bintang itu dibandingkan dengan normal nanti ya, statistik Z gitu ya. Seperti biasa kalau dia lebih besar ya nanti tolak H0 gitu ya, kalau dia kurang dari Z kritisnya ya tentu akan terima atau gagal tolak H0 ya. Kemudian ada uji lanjutannya juga kalau Anda mau pakai mana pasangan yang berbeda gitu ya. Kan sebenarnya ini kalau sudah berurutan mungkin urutannya ada yang mungkin sama, ada yang mungkin berbeda gitu berurutan ya. Karena kalau saudara perhatikan ya, hipotesis alternatifnya begitu satu ada pasangan yang memang lebih kecil daripada yang lain, itu sudah H0 sudah ditolak kan gitu ya. Ada satu pasang aja gitu ya, itu H0 sudah ditolak ya. Itu saya kira nanti kita lihat contohnya ya, contoh soalnya ya. Ini ya, ini penelitian di mana nih ya, ini di biologi gitu ya, ini penelitian di biologi, ini menganalisis reaksi sebentar, ini gak mati ininya ya, sebentar ya, ini ada masalah nih kelihatannya, sebentar ya, ya kita bahas nanti ya. Jadi kita lihat contoh ini ya, itu melihat pengaruh ya, menguji hipotesis bahwa apakah ya kelompok induk semang ya, kelompok induk semang yang berhasil ya, kelompok induk yang tidak berhasil, dan kelompok lava yang tidak nampak memberikan ini reaksinya ya, ini sama gitu ya terhadap respon yang ingin diukur ya, yaitu responnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam hemosit larva Drosophila
Algonquin ya, Algonquin. Ini sejenis apa nih, hewan mungkin bakteri atau apa ini ya, larva itu ya. Jadi kalau dia sama gitu ya, itu artinya tidak ada perbedaan di antara reaksi yang diberikan oleh tidak ada perbedaan respon dari reaksi induk semang gitu, yang berhasil, induk semang yang gagal, dan reaksi yang tak tampak tadi. Oke, jadi apakah hitungan plasmatosit ya diferensialnya dalam persen menurun gitu ya berdasarkan TN ya, tak nampak ya kan, gagal dan berhasil itu. Jadi ini soalnya kan sebenarnya kalau Anda perhatikan kalau di sini menurun itu dari TN, dari tak nampak ke gagal, tapi disusun tabelnya ini kan gitu ya, kebalikan. Tapi kan nggak masalah ya, tapi Anda sudah punya referensi mana yang besar jadinya kan, itu mana yang kecil ya. Gitu. Ya. Oke, menurun dari reaksi tak nampak itu kan artinya yang tak nampak yang terbesar ya, kemudian nanti yang reaksi gagal itu yang nomor 2-nya, reaksi induk semangnya yang ini ya. Jadi caranya tadi saudara perhatikan ini ya, 4 nilai B ini berarti disusun ini kan berhasil, gagal, tak nampak tadi ya, masih disusun ya. Nah ini diurut ya, di sort ya. Jadi bagian dari yang kelompok berhasil ini di sort, kemudian gagal juga di sort, yang tak nampak juga di sort ya, dari yang kecil sampai besar. Nah kita bandingkan I1 ya dengan J2, artinya kita bandingkan ini dengan kolom kedua, yaitu kolom J-nya yang G ya. Kita bandingkan 44,8 ini, kita bandingkan dengan 796, ini semuanya dia lebih kecil. Berarti kan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan 79 dia nilainya 1. Kalau kita bandingkan dengan nilai 79 ke atasnya nilainya 1. Karena dia lebih kecil. Kalau lebih kecil dikasih poin 1 kan. Terhadap ini semua nilainya lebih kecil. 44,8 itu lebih kecil ya dari ini. Sampai di sini. Jadi nanti ini 1 sampai 7 ini kan. Nah, poinnya 7 di sini. Karena semua lebih kecil. Nanti yang ini kita bandingkan lagi 47,2. Itu di sebelah kanannya yang kita bandingkan di G ini semuanya tidak ada yang lebih kecil dari 47,2, semua lebih besar. 47,2 itu skornya penuh juga, 7 semua. Jadi kalau lebih kecil kan kasih nilai 1 tadi kan. Ya. Jadi 47 banding 79,6 lebih kecil, berarti skornya 1. 47 banding 79,8 nilainya lebih kecil, skornya 1. Jadi kalau dibandingkan dia jadi ini skornya 7. 54 ini juga masih lebih kecil. 62 lebih kecil semua. 67, 67,4, 71,1 ini masih lebih kecil daripada 79. Begitu kita 80,2 ini ternyata ada 2 nilai yang kurang dari 80 di sebelah kanannya itu. Maka dia ini nilainya kan 0. 0. Jadi yang 1 tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Maka skornya 5. Nah, begitu ya seterusnya ya. Nanti dihitung bandingannya lagi 1 dengan 3 ya, 1 dengan 3. Berarti ini dibanding sini. Nah, karena ini besar semua juga, maka di sini nilainya skornya semuanya 7. Dan nilai paling kecilnya 91. Di sini nilai paling besar 80. Jadi ini 7 semua. Nah, kemudian nanti bandingkan lagi dengan 2 dan 3 ya, 79 dibanding 91. Nah, nilainya 7 tetap. Jadi sampai 88,8 ini masih lebih kecil daripada 91 yang paling rendah di sini. Jadi skornya penuh semua. Nah, nilai inilah yang diambil sebagai statistik C. Nah, dibandingkan dengan C tabel ya, itu 108 ya, dengan ukuran sampelnya ada 778 ya. Lihat tabel P pada buku Castellan ya. Siegel dan Castellan maksudnya ini ya. Nah, itu nilai ini lebih besar daripada nilai ini lebih besar daripada nilai C-nya ya, lebih besar daripada C tabel ya. Jadi kesimpulannya apa? Karena C hitung ya lebih besar daripada C tabel,
tolak H0. Artinya apa? Berarti ada perbedaan dan urutannya betul ya, urutannya itu menurun ya dari TN sampai ke B ya. Jadi urutannya itu TN, G, dan baru kemudian B. Itu ininya ya. Jadi ini uji John Keir mirip dengan Kruskal-Wallis, cuman kalau Kruskal-Wallis ya menggunakan ranking tadi ya, dan tidak mengurut gitu ya. Kalau ini diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Saya kira itu materi kita pada hari ini. Saya kira cukup ya. Ini contoh soalnya. Nanti Anda kerjakan yang tugas 10 ya. Tugas kuliah 10 itu ada berapa? 3 soal ya kalau tidak salah ya. Ada 3 soal untuk tugas 10 itu. Saya kira waktunya cukup ya untuk mengerjakan tugas ini ya. Di uji page-nya ada 2 soal, kemudian di John Keir ada 1 soal ya, yang saya kira tidak rumit. Nanti kalau tidak ada di tabel gimana? Ya, seperti biasa ya, tadi kan ada pendekatan ya. Kalau tidak ada di tabel itu dihitung C statistik C yang mengikuti distribusi normal ya, C dikurang mu J dibagi sigma J tadi ya. Oke, saya kira itu yang bisa kita diskusikan. Berikutnya kalau Anda ada pertanyaan dan Anda ingin diklarifikasi ya silakan ya, sebelum nanti Anda mengerjakan. Dan nanti ini kan waktunya masih jam 8.36 ya, jadi kalau bisa Anda kerjakan selesai jam 9.30, 9.30 nanti kita coba bahas ya. Pada saat 9.30 itu ada yang menyampaikan hasilnya gitu ya. Paling tidak soal nomor berapa ini ya, soal nomor 1 misalnya ya, nanti kita bahas. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sebentar ya, kita mungkin punya waktu sampai jam 10 ya, 10 ya, sebelum ada summit. Makanya 9.30 nanti kami harapkan soal nomor 1 dari tugas kuliah 10 ini ya. Itu soal nomor 1 coba kita nanti diskusikan ya. Di samping nanti harus Anda submit, tapi paling tidak kita sudah mendiskusikan soal nomor 1 ya. Gimana, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya. Sekarang kita kasih waktu ya. Masih kita buka di Zoom ini nanti jam 9.30 ya. Kita akan bahas hasil pekerjaan Anda di terutama kalau misalnya nggak selesai untuk semuanya ya, nanti kita bahas yang soal nomor 1 ya. Kalau misalnya soal nomor 1 sudah kita bahas dan selesai, masih ada waktu dan Anda juga sudah selesai, kita akan bahas soal nomor 3. Soal nomor 3. Jadi kita langsung bisa berikan klarifikasi dan feedback ya. Soal nomor 3 untuk tugas 10 itu. Ya, oke. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih kesempatan saudara untuk mengerjakan sesuai soal-soal tugas itu. Nanti kita ketemu pukul 9.30 ya. Nanti kita diskusi di situ ya. Silahkan, kita sementara Anda bisa close kameranya bisa off ya, tapi kita nanti tetap akan balik lagi diskusi di sini. Demikian, silakan. Nanti kalau ada di tengah-tengah pekerjaan Anda mau tanya juga silakan ya. Saya akan standby di Zoom ini. Terima kasih ya.
Silakan Eliana. Ya, Pak. Jadi nomor 1 soalnya ada seorang pekerja laboratorium di suatu rumah sakit mengadakan suatu penelitian tentang serum bilirubin pada 10 orang bayi normal. Data petugas itu ada pada tabel di bawah ini dengan apakah data ini sudah memberikan cukup bukti untuk menunjukkan adanya tingkat penurunan level serum bilirubin dari waktu ke waktu untuk bayi antara usia 40 sampai 10 hari. Uji yang digunakan adalah uji patch. Hipotesis nolnya adalah penurunan level serum bilirubin sama seiring waktu. Hipotesis alternatifnya adalah adanya penurunan level serum bilirubin seiring waktu. Lalu data dari soal dilakukan rankingan seperti ini ya, terus rankingnya dijumlahkan per harinya, lalu statistik ujinya sigma K, sigma J sama dengan 1 sampai K, J kali RJ. Ini agak kurang jelas. Ya. Setelah dilakukan perhitungan, L-nya 1371,5, sedangkan L tabelnya 1180, sehingga keputusannya tolak 0. Jadi dengan tingkat signifikansi 5% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat penurunan level serum bilirubin seiring waktu. Oke. Udah ya, Eliana itu ya? Sudah, Pak. Oke, saya sempat lihat juga ya, saya punya kunci jawabannya ya ini. Oke, jadi uji patch ini sudah tepat ya, H0-nya juga sudah tepat ya, cuman itu H0-nya verbal ya, kalau ditulis dalam bentuk pernyataan matematik, jadi justru theta 10-nya yang di ini ya, yang di sebelah kiri ya, karena dia lebih kecil gitu ya, jadi theta 10 atau median 10 kurang dari median 9 kurang dari median 8 gitu ya, yang di sebelah kanan adalah median 4 ya. Oke, kira-kira begitu. Dan saya cek betul rankingnya juga, rankingannya sudah tepat ya untuk soal ini. Kemudian nilai L-nya juga sudah 1371 ya. Kemudian L tabelnya sudah tepat juga. Oke. Jadi keputusan tolak H0 ya. Jadi memang ada urutan ya. Adanya penurunan ya serum bilirubin ini seiring dengan bertambahnya waktu ya. Bagus sudah, Eliana sudah bagus. Sekarang kita coba jawab soal nomor 3 ya. Kalau yang nomor 2 itu kan masih sama, cuman sampelnya kebetulan besar aja ya, sampelnya besar. Kalau yang soal nomor 2 itu sampelnya sampai berapa tuh? Sampai 15 ya, kalau tidak salah ya. Soal nomor, betul lah, soal nomor 2 itu sampai itu 15 kan ya, sampai 15 ya. Ini virus corona ini ya. sudah soal terbaru dari vaksin virus corona ini. Oke, sekarang soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini contoh untuk uji John-Keir ya. Ada yang mau sukarela menyampaikan soal nomor 3? Ada ya. Oke, kalau nggak ada saya tunjuk aja ya. Soal nomor 5, nomor 3 ya. Oke. Siapa? Ada? Kamu yang mau ya. Sekarang Faiz deh, Faiz Safik. Soal nomor 3, Faiz. Maaf Pak, Halo, saya Faiz. belum selesai. Oh, belum selesai.
Oke, belum selesai. Oke, siapa nih? Muhammad siapa nih? Hidayat tadi. Muhammad siapa namanya? Kalau saya panggil, oh, dia berubah ininya, jadi saya nggak ketemu lagi. Muhammad Al Hafiz. Muhammad Al Hafiz. Baik Pak, sebentar Pak. Silakan ya. Sebentar Pak, ada gangguan. Ya Pak. Jadi nomor 3 soalnya Yes. itu kalau nggak salah soalnya tentang mengetahui apakah makin besar dosis pupuk akan menghasilkan produksi padi yang makin tinggi. Jadi di sini hipotesisnya produksi padi pada kelompok pupuk 50 kg itu sama dengan 75 dengan pupuk yang 100 juga. Terus kalau alternatifnya itu produktivitas padi ya pada kelompok pupuk 50 kg itu kurang dari pupuk yang 75 dan pupuk yang kurang dari 100 kg. Gitu. Itu H0 satunya. Terus alfanya 0,05. Lalu uji statistik di sini udah saya urutkan, teman belum nggak saya tulis semuanya karena agak panjang. Jadi seperti ini tampilannya, jadi 3, 3, 4 dan seterusnya sampai 7 nanti di sini pas setelah diurutkan. Terus ini ada datanya 5 sampai 11, terus 6 sampai 15 setelah diurutkan. Terus di sini dicari nilai apanya itu IMAJ-nya itu dapat 16. Terus sampai seterusnya sampai 7 di sini. Terus bandingan satu kelompok 50 sama kelompok 100 dapat 16 dan seterusnya sampai 14,5. Sehingga nanti dapat hasilnya itu J-nya itu nanti jumlah dari UI-nya ini yaitu 633,5. Nah, di sini sampelnya kan ada yang 14, ada yang 16. Terus juga kelompoknya itu ada 3. Jadi nggak ada di tabel sehingga kita gunakan pendekatan normal. Jadi dicari dulu mu-nya dengan rumus ini dapatlah 322, lalu dapat sigma kuadrat. Kita cari juga sigma kuadratnya dapat 2153. Lalu cari sigmanya akar dari sigma kuadrat. Terus cari J bintang, yaitu J dikurang mu per sigma, sehingga dapat 6,71. Sehingga kita cek bahwa ternyata J bintang itu lebih dari Z 0,05, yaitu 1,645. Sehingga kita berkeputusan tolak K0. Sehingga kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti bahwa makin besar dosis pupuk akan meningkatkan produktivitas padi. Atau dengan kata lain, produktivitas padi itu pada kelompok pupuk 50 kg itu kurang dari pupuk 75 kg dan kurang dari 100 kg. Seperti itu, Pak. Baik Muhammad Al Hafiz ya. Coba kita lihat cara memberikan nilai tadi ya di atas ya, Hafiz ya. Nah ini kalau kita perhatikan datanya di yang kelompok 75 ada berapa banyak ya datanya Hafiz ya? Ada 16 Pak. Oke, berarti semuanya di atas 3 ya. Itu berarti skornya kita bandingkan 1 dengan kelompok 50 dengan kelompok 75. Berarti 3 ini lebih besar kurang dari yang 75 semua ya, 14 gitu ya. Ya Pak. Tapi di sini kok ada 7, maksudnya ini tuh ada yang di bawah ya, 65 ini ada. Jadi ada sebanyak berapa tuh, berarti ada 9 ya yang di bawah 7 ya. Gitu ya. Ya kan, nilai 7 ini ya, nilai 7 dibandingkan kelompok 1 dengan 2 nilainya kan 7 ya. Betul ya? Iya Pak. Ada juga yang kembar Pak, jadinya nanti 0,5.
Oh, ada yang kembar. Oke. Jadi ada yang 0,5 ya. Baik, kamu pakai apa ininya Muhammad Al-Hafiz? Pakai Excel atau bagaimana? Pakai fungsi Pakai if gitu-gitu atau pakai Excel sih, Pak. Excel ya? Jadi lebih mudah ya pakai Excel ya. Iya, Pak. Tapi Anda masih tulis tangan. Ya, sebenarnya memang kita kalau pakai fungsi bandingkan ya, if sebelah sini semuanya kurang dari gitu ya, atau lebih dari yang kita bandingkan, dan dia sama dengan nilainya sebanyak itu gitu ya, sebanyak nilai yang kita bandingkan. Oke, saya belum punya kunci jawaban ini memang ya, tapi kalau dari sisi prosedurnya ya ini sudah benar ya, sudah caranya sudah benar. Untungnya kita cuma 3 ya, bandingkan 1-2, bandingkan 1-3, dan bandingkan 2-3 ya. Ini kalau ada 4, kita bandinginnya banyak juga ya, 1-2, 1-3, 1-4, nanti ada bandingkan 2-3, 2-4, baru ada bandingkan 3 dengan 4. Jadi lumayan banyak juga ya pekerjaannya. Kalau kita bandingkan banyak sampel juga begitu. Makanya ketika dia sampelnya ini besar, itu pengujian ini memang agak menyita waktu ya. Kalau kelompoknya misalnya ada 5 gitu ya, itu kita jadi waktunya akan membandingkan. Tapi kalau dipakai menggunakan komputasi ya akan lebih cepat gitu ya. Oke, ketemu nilai C-nya, kemudian karena ini sampelnya cukup besar gitu ya, nggak ada di tabel, kita convert ke Z ya gitu ya, kita convert ke Z. Dengan formula mu-nya, kemudian ada formula sigma kuadratnya dan formula sigma, sehingga C-nya ketemu 6,71. Oke, dari sisi ininya betul ya, cara mengerjakannya sudah betul, dan prosedur-prosedurnya sudah betul. Tinggal memeriksa nih angkanya betul nggak seperti itu gitu ya. Karena saya belum punya kuncinya juga, ya ini saya belum bisa komentar ini. Angka-angkanya ini tolong nanti diperiksa kembali ya, apakah cara meranking udah benar ya, cara menghitung C-nya tadi udah pas gitu ya, kemudian nanti cara menghitung mu-nya dan sigma kuadratnya sama sigmanya juga. Tapi kalau pakai Excel pasti akan lebih mudah ya menghitungnya. Nah, saya kira itu teman-teman semua ya, saya kira sudah kita kasih penjelasan, dan Anda saya kira dari 2 kasus ini yang kita bahas, yaitu sepertinya tidak ada masalah dengan penyerapan yang saudara lakukan pada hari ini. Jadi kuliahnya bisa diserap Anda dan Anda memahami. Memang yang paling penting sebenarnya kalau sudah tahu pengujiannya ya tinggal menerapkan prosedur ya. Tetapi nanti yang paling penting kan mengidentifikasi masalahnya nih, masalahnya pengujian apa gitu ya. Nah, kalau sampelnya dia berpasangan, ya pasti pakai page gitu kan. Tapi kalau sampelnya tidak berpasangan, ya independen, dia pakai John Keir gitu ya. Jadi ini pengujiannya kuncinya di situ. Oke. Kalau di G-Page dia pasti sampelnya itu satu sampel dikasih beberapa treatment ya, kasih beberapa ulangan ya, kasih beberapa intervensi gitu kan. Jadi bayi tadi diukur bilirubinnya pada posisi 4 hari, 5 hari, itu kan bayinya sama, dia juga gitu. Ya, itu maksudnya berpasangan tuh seperti itu. Sementara yang pupuk tadi yang uji John Keir ini dia ujinya sampelnya ini independen ya, jadi tidak ada kaitan nih tadi dosis pupuk tadi ya, pemberian dosis pupuk di satu petak dengan petak lain tuh nggak berkaitan gitu ya. Jadi tidak berarti kemudian kan nggak bisa juga ya kalau ada satu petak atau satu tanaman dikasih pupuk dosis 75 dan dikasih pupuk dosis 100 gitu, nggak bisa kan, karena itu nanti dosisnya jadi beda itu. Makanya dia harus sampel yang berbeda, dia independen. Baik, saya kira itu yang paling penting ya. Saya kira cukup ya kuliah pada hari ini. Masih ada waktu 15 menit ya yang belum mengerjakan, dan kesempatan Anda untuk upload di Google Classroom ya, nanti jangan sampai terlambat karena ini sebagai absensi dari kelas ini juga gitu ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Nggak ada ya, baik. Kalau nggak ada, saya kira kita ketemu minggu depan ya. Kemungkinan minggu depan kita akan adakan kuis ya, kemungkinan nih sambil nanti membahas materi. Jadi kuisnya nanti di akhir ya, jadi gimana ya, nanti mungkin kita nggak tugas di yang apa namanya, yang kuliah besok kan kuliah ke-11 ya. Kuliah ke-11 itu nanti ada kuis kuliah 8, 9, 10. Itu ada kuisnya mungkin sekitar 2 soal gitu ya. Nanti ditambah lagi tugasnya itu untuk minggu depan 1 soal misalnya untuk kuliah itu. Jadi nanti akan kita lakukan kuliah dulu, menjelaskan, setelah itu baru tugas ya, bentuknya ya kita anggap sebagai nilai kuis gitu, tapi dia berasal dari review sebelum-sebelumnya ya, kuliah 8, 9 dan kuliah 10 gitu ya. Nanti ditambah lagi dengan kuliah yang ke-11 minggu depan. Jadi cukup banyak nanti itu tugasnya. Mungkin waktunya juga kita kasih kesempatan agak panjang. Kemungkinan kuliah 8 akan ada 1 soal ya, kuliah 9 ada 1 soal, kuliah 10 ada 1 soal ya. Kemudian kuliah ke-11 juga 1 soal. Jadi minggu depan mungkin saya akan jelaskan singkat dulu, nanti sisa waktu itu untuk kuis gitu ya. Baik, saya kira itu untuk, kalau tidak ada lagi pertanyaan kita tutup. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.